Bab 2876. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Yah, aku tidak berpura-pura mati, aku tidak tahu bagaimana cara mengirimkan suara kepadamu. Lu Chen perlahan-lahan menghentikan latihannya, dan menanggapi dengan marah. Meskipun pikiran ilahi Dewa Iblis tidak memiliki banyak kekuatan ilahi, kekuatan transmisi suara masih kuat, menghantam kedalaman lautan kesadaran Lu Chen dan menyebabkan banyak gangguan. Gangguannya terlalu besar, dan Lu Chen tidak bisa berlatih dengan tenang, dan dia tidak bisa terus berlatih jika dia ingin berpura-pura mati. Kemudian, saya tidak punya pilihan selain mengubah rencana, segera berhenti berlatih, dan kembali ke kota Zuzu lebih cepat dari jadwal. Terlebih lagi, selain mengikuti kompetisi besar di kota Zuzu, ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Dia punya janji 1 bulan dengan Ling Shen, dan dia seharusnya menepati janji itu sejak lama, tapi dia tidak menyangka akan tertunda oleh pertempuran di puncak Nixue, dan waktu yang disepakati juga terlampaui. Karena itu sudah melampaui zaman Dewa Roh, dia memutuskan untuk datang ke Deat Abyss untuk mencari Miru terlebih dahulu, dan kemudian menghentikan kompetisi besar yang diselenggarakan oleh Long Xianmen. Setelah itu, tidak ada yang terlalu penting, belum terlambat untuk bertemu Ling Shen lagi. Lagi pula, sekarang waktu telah berlalu begitu lama, Ling Shen tidak melakukan gerakan apapun, dan dia tidak keluar dan mematahkan lehernya, bukan. Terlebih lagi, Dewa Roh hanya menginginkan jalan dari alam atas, bukan nyawanya. Selama dia mengambil jalan dari alam atas, bahkan jika Dewa Roh sangat marah, itu akan dilenyapkan dalam sekejap. Pada saat itu, Dewa Roh berhutang permintaan padanya, dan dia dapat memanfaatkannya dengan baik. 1 keinginan saja jelas tidak cukup. 3 keinginan kurang lebih sama. Baiklah, pada saat ini, suara patung iblis itu tercekik, seolah-olah dia memahami kesulitan Lu Chen, dan sepertinya dia baru menyadari bahwa dia tidak dapat ditularkan oleh orang lain. Baiklah, aku tidak perlu berlatih lagi, jadi aku permisi dulu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berdiri dari tanah dan berlari keluar. Bajingan, kamu belum memenuhi janjimu, apakah kamu berani pergi? Suara kemarahan yang mengerikan meletus, mengguncang seluruh patung iblis raksasa hingga bergetar. Segera setelah itu, paksaan yang mengerikan melonjak, disertai dengan sinar kekuatan suci yang lemah, membentuk kekuatan paksaan yang menakutkan, yang sekali lagi menyelimuti Lu Chen dengan erat. Kekuatan kursif ini begitu kuat hingga bisa menghancurkan tubuh puncak Daluo Jinxian, tapi tidak bisa menekan Lu Chen. Karena, Lu Chen melepaskan kekuatan jiwa yang agung dan memblokir semua paksaan, hanya menyisakan sinar samar kekuatan ilahi, yang bukan lagi sesuatu yang perlu ditakuti. Ketika Lu Chen berada di tahap awal keabadian emas, dia dapat secara paksa menahan sinar lemah kekuatan ilahi dengan menjalankan seluruh energi abadi di tubuhnya. Sekarang, alam Lu Chen telah meningkat pesat, dan dia dapat dengan mudah menahan sinar kekuatan ilahi itu. Oh, ngomong-ngomong, saya telah berkultivasi dengan baik, jadi saya harus menghormatinya. Lu Chen melawan, berjalan, dan berkedip, sebenarnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, kekuatan jiwaku bukan milikku, aku mengambilnya. Kekuatan jiwamu begitu agung, tentu saja bukan milikmu, dari mana kamu mengambilnya? Patung Dewa Iblis tidak lagi mengirimkan suara ke Lu Chen, tetapi langsung mengirimkan suara, seolah-olah dia sedang terburu-buru. Rawa air yang buruk, Lu Chen datang begitu dia membuka mulutnya, berniat melakukan penipuan sampai akhir. Ini adalah tepi terjauh dari negeri ajaib gunung dan laut, dan sudah dekat dengan perbatasan. Negeri ajaib binatang buas yang menakjubkan. Kanan, itu adalah tempat pegunungan yang buruk dan perairan yang buruk, dan itu juga tempat di mana suku Sura berwajah putih diasingkan. Ya, saya sedang mencari peluang di sana, dan saya secara tidak sengaja mendapatkan kekuatan jiwa yang agung. Tempat klan Sura, bahkan Daluo Jinxian teratas pun tidak mau pergi, tapi kamu berani pergi jika kamu hanya seorang Jinxian belaka. Kekayaan dan kekayaan dicari dalam bahaya, agar menjadi lebih kuat, mengapa tidak berani? Meskipun Eishuais miskin, tempat ini cukup besar. Kamu harus memberitahuku lokasi tepatnya. Memesan sesuatu yang bagus, tetapi secara tidak sengaja mengambil sebuah kotak biasa-biasa saja, yang berisi kekuatan jiwa yang agung. Akhirnya disempurnakan oleh saya. Petik 2. Apakah kamu bercanda? Saya belum pernah mendengar bahwa kekuatan jiwa dapat dimurnikan. Apakah kamu bercanda? Itu sangat mungkin.
Bagaimanapun, kekuatan jiwa yang agung ini tidak mengecualikan saya. Aku mencoba menyerapnya, dan itu benar-benar masuk ke tubuhku dan menggunakannya untukku. Siapa pemimpin besar klan Shuro? Sepertinya disebut jahat. Aku mengingatnya. Kalau begitu bolehkah aku pergi? Yah, ya, tidak mungkin, tidak mungkin. Bukan karena tubuh Dewa Iblis ada di sini, hanya sinar kekuatan spiritual yang tidak dapat menghentikan Lu Chen sama sekali. Kita hanya bisa percaya pada kebohongan Lu Chen, bahwa kekuatan jiwa yang agung berasal dari Aishuais, dan disimpan oleh pemimpin Shuro bernama Elai. Dewa Iblis, selamat tinggal. Tanda seru petik 2, Lu Chen tersenyum tipis. Jika kamu berani berbohong padaku, aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Suara seperti itu datang dari patung Dewa Iblis. Semua yang saya katakan adalah benar, sama sekali tidak ada kebohongan. Lu Chen tersenyum, dan mengabaikan pikiran ilahi Dewa Iblis, tetapi melihat ke sudut taman. Di sudut itu, Wuru sedang berkultivasi samadhi, dan memasuki kondisi ekstasi, tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Hanya saja ranah Miru telah berubah. Itu adalah tahap tengah dari Daluo Jinxian sebelumnya, dan sekarang adalah tahap akhir dari Daluo Jinxian. Terlebih lagi, aura Wuru sangat melonjak, dan dapat dikatakan bahwa ia baru saja menerobos belum lama ini. Miuru adalah seorang veteran Daluo Jinxian di tahap tengah, dan sudah ada kemungkinan terobosan. Sekarang, dengan memanfaatkan semangat peri yang tinggi dari Taman Patung Dewa Iblis, Wuru mampu menyelesaikan terobosannya. Aku menerobos, dan kamu juga menerobos, tapi kamu terlambat menerobos. Lu Chen hanya menatap Miru, menggelengkan kepalanya, dan pergi. Ketika puncak Duanwu bertarung melawan Shuro, dia masih berada di puncak keabadian sejati, dan kekuatan tempurnya jauh lebih lemah dari sekarang. Jika pada saat itu, Miuru berada di tahap akhir Daluo Jinxian, itu akan menjadi ancaman baginya. Tapi sekarang, dia berada di tahap tengah Golden Immortal, dan kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa level. Apa gunanya Daluo Golden Immortal di tahap akhir, bahkan ayah Wuru pun tidak berguna. Meninggalkan Taman Patung Iblis dan kembali ke lobi Aula Kematian, saya juga melihat penguasa kematian. Melihat bahwa Lu Chen benar-benar telah membuat terobosan, Master of Death Abyss terkejut, dan berpura-pura menahan Lu Chen untuk tinggal beberapa hari lagi. Lu Chen tentu saja menolak, langsung pergi, dan kembali ke Zuzu. Dalam perjalanan ke kota Zuzu, Lu Chen kembali ke Tianxing Xianmen, tetapi hanya tinggal selama 1 hari sebelum pergi ke kota Zuzu. Bahkan jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi besar di kota Zuzu, Anda harus berpartisipasi lebih awal, menyelesaikan permainan lebih awal, dan pergi menemui Dewa Roh lebih awal. Setelah memasuki kota Zuzu, Lu Chen tidak pergi ke penguasa istana Zuzu, tetapi segera pergi ke istana Danxian. Temukan penguasa istana alkimia. Hanya penguasa aula alkimia yang mengetahui tentang pagoda alkimia di aula Yaoxian, dan penguasa pagoda kuning masih merupakan bawahan dari Master Aula Alkimia. Pagoda Danxian adalah tempat Anyu menghubungi Lu Chen. Jika Anyu perlu mencari Lu Chen untuk sesuatu, dia dapat mengirim pesan melalui Master Pagoda Kuning. Segera setelah Lu Chen tiba di Aula Danxian, penjaga mengirim pesan, dan pemilik Aula Danxian keluar untuk menyambutnya secara langsung. Karena penguasa istana Danxian sudah mengetahui tentang Lu Chen yang memurnikan api abadi di istana Yaoxian. Lu Danxian, sudah lama tidak bertemu, alam bela dirimu telah meningkat lagi. Penguasa istana alkimia tersenyum dan memandang Lu Chen, tetapi hanya berbicara tentang keadaan perang, bukan peringkat alkimia. Lu Chen mengenakan jubah Suantian dan menunjukkan dirinya sebagai seorang seniman bela diri, yang berarti Lu Chen tertarik pada seni bela diri, dan menempatkan alkimia di posisi kedua. Penguasa Aula Alkimia ingin menyenangkan Lu Chen, jadi dia secara alami melakukan apa yang dia suka. Dia memuji kemajuan pesat Lu Chen dalam seni bela diri, dan mengapa dia menyebutkan peringkat alkimia. Bahkan jika Lu Chen tidak mengenakan jubah alkimia dan tidak menunjukkan peringkat alkimia, penguasa istana alkimia menebak bahwa peringkat alkimia Lu Chen pasti telah meningkat pesat. Pencapaian alkimia Lu Chen sangat tinggi sehingga ketika dia mendapatkan jubah alkimia, 3 pola alkimia langsung menyala sebelum ada api abadi. Dan Lu Chen telah memurnikan api abadi, dan dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi, jadi pencapaian alkimia pasti telah meningkat pesat, dan diperkirakan 5 garis ramuan telah menyala. Lu Chen adalah seorang jenius yang tiada taranya dalam bidang alkimia, dia adalah orang yang diinstruksikan oleh Sekte Alkimia,
dan dia disukai oleh Kepala Aula Penegakan Hukum Liu dari Sekte Alkimia. Masa depan cerah, dan dia mungkin menjadi tokoh penting dalam Sekte Alkimia di masa depan. Tentu saja, penguasa Aula Alkimia tidak akan mengabaikan Lu Chen. Terlebih lagi, Master Aula Alkimia saat ini dapat naik ke posisi tersebut, berkat berkah Lu Chen, dan hanya dengan mengalahkan mantan Master Aula Alkimia dia akan memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Bisakah kamu memperlakukan Lu Chen dengan kurang baik? Hall Master, sudah lama tidak bertemu, saya akan menimbulkan masalah bagi Anda segera setelah kita bertemu. Lu Chen terkekeh, memberikan ritual alkimia kepada Master Aula Alkimia, dan kemudian berkata, Danzong, orang yang paling tidak menyukai alkimia dan seni bela diri, mungkin tidak pantas bagi Master untuk mendiskusikan seni bela diri saya secara terbuka. Kamu tidak memakai jubah alkimia, dan Master Aula ini tidak bisa mengetahui peringkat alkimia kamu saat ini, jadi aku hanya bisa memuji kamu atas kemajuan pesat kamu dalam seni bela diri. Penguasa istana dan Xian tersenyum tipis, mengundang Lu Chen ke aula samping, dan memerintahkan seseorang untuk menyajikannya dengan teh abadi. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak alkimia yang dimiliki Lu Chen saat ini, tetapi menurut status normal alkimia, status Master Alkimia lebih tinggi daripada status Lu Chen. Hanya saja masa depan Lu Chen di Danzong tidak terbatas, dan penguasa istana dan Xian tidak memperlakukan Lu Chen sebagai bawahan, tetapi secara sadar duduk sejajar dengan Lu Chen untuk menghindari ketidakbahagiaan Lu Chen. Setelah berbasa-basi beberapa kali, Lu Chen menyesap teh perih, lalu langsung ke pokok permasalahan, menanyakan tentang situasi kuil Yao Xian. Terakhir kali, Lu Chen memberi Master Aula Alkimia sebuah kotak peri tersegel, yang berisi rumput pengikat jiwa dan pil jiwa Agung Yin Yang, serta buku seni budidaya jiwa Yin Yang. Itu adalah 3 harta karun pengembangan jiwa, itu untuk An Yu. Dan penguasa istana dan Xian ingin menyenangkan Lu Chen, jadi dia setuju untuk pergi ke istana Yao Xian secara langsung, melewati perantara, Master Pagoda Kuning, dan langsung menyerahkan kotak peri itu kepada An Yu. Kali ini, Lu Chen datang ke sini hanya untuk mengetahui bagaimana Tuan dan Xian melakukan sesuatu, dan apakah dia dipermalukan oleh klan monster. Penguasa aula ini mengunjungi aula Yao Xian secara langsung. Sudah terlambat bagi klan monster untuk menyambutnya. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa aula ini? An Yu membawanya, dan penguasa aula menyerahkan kotak peri itu kepada An Yu sendiri, dan akhirnya memenuhi kepercayaan Lu Xiandan. Petik 2. Terima kasih, Tuan Istana. Lu Chen sangat gembira, dan setelah berterima kasih padanya, dia bertanya lagi, ketika Tuan Istana melihat An Yu, bagaimana situasi An Yu? Bersemangat, sangat cantik, dan sangat mempesona. Penguasa aula ini telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan belum pernah melihat keindahan yang begitu mempesona. Sama sekali tidak ada ras manusia, dan ras monster mungkin satu-satunya. Lu dan Xian, meskipun An Yu adalah gadis iblis dan memusuhi ras manusia, saya harus mengatakan bahwa penglihatan Anda hebat. Penguasa istana dan Xian tersenyum tipis. Meskipun dia berbicara terlalu banyak, maknanya tetap terfokus. An Yu dan aku adalah teman di dunia fana, dan kami telah memiliki persahabatan seumur hidup, jadi kami akan terus menjaganya persahabatan kita di negeri dongeng. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, meskipun di alam abadi, manusia dan monster tidak cocok, tapi itu tidak termasuk Danzong, dan orang-orang Danzong kita tidak terpengaruh oleh seni bela diri. Itulah benar, Lu dan Xian bukan dari Wumen, tapi seorang dan Xian dari Danzong. Tidak ada salahnya berkencan dengan gadis iblis. Danzong tidak memiliki batasan dalam hal ini. Lord dan Xian mengangguk setuju. Bagaimana aura An Yu sekarang? Lu Chen tidak ingin terus berbicara tentang monster dengan ahli alkimia, tetapi mengubah topik pembicaraan dan langsung menuju ke intinya. An Yu telah dikurung di ruangan khusus di penjara surga Istana Abadi Iblis, menerima baptisan air Dewa Iblis dan menyerap energi yang terkandung dalam air Dewa Iblis. Dia meninggalkan istana peri. Nafasnya sangat kuat, dan energi yang dikeluarkan oleh nafasnya juga agak menakutkan. Di antara energi auranya, ada kekuatan tingkat tinggi yang sepertinya bukan milik negeri dongeng, dan penguasa istana ini tidak tahu kekuatan macam apa itu. Bagaimanapun, aura klan monster lain tidak sebanding dengannya. Penguasa istana ini merasa bahwa dia sangat istimewa, dan bahkan curiga bahwa dia adalah jenius super tak tertandingi dari klan monster. Penguasa Ola dan Xian berhenti sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, meskipun, Danzong berkonsentrasilah pada jalur alkimia,
dan jangan ikut campur dalam pertarungan antara ras manusia dan ras monster, ras manusiaku. Apakah kamu masih menjadi lawan Yaozu dalam perang yang akan datang? Petik 2. Baiklah. Lu Chen tersenyum, dan berkata, Anyu adalah teman baikku, dan dia telah berjanji padaku bahwa dia tidak akan menjadi musuh dari ras manusia. Jadi begitu, penguasa Ola dan Xian tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan gembira, pantas saja kamu memberinya sesuatu, agar dia tidak menjadi musuh umat manusia. Hall Master, kapan kamu tiba di kuil Yao Xian, dan keadaan perang seperti apa Anyu saat itu? Lu Chen membawa topik itu kembali ke Anyu. Saat itu, melihat Anyu di penjara istana Yao Xian, dia terkejut saat mengetahui bahwa kultivasi Anyu telah berkembang pesat, dan dia sebenarnya berada di puncak keabadian sejati, dan wilayahnya jauh lebih tinggi darinya. Jadi dia benar-benar ingin tahu, ketika Master dan Xian melihat Anyu, apakah alam Anyu membaik. Kamu meminta pemilik aula untuk mengirimkan kotak peri. Pemilik aula akan segera pergi, tapi ada sesuatu yang menundanya. Baru 3 bulan yang lalu pemilik aula ini bisa keluar dari keluarganya dan bergegas ke kuil Yao Xian. Alam bela diri Anyu sangat tinggi. Ini adalah tahap awal Daluo Jinxian. Sungguh menakutkan memiliki pencapaian seperti itu di usia yang begitu muda. Kata penguasa istana alkimia, sudah menjadi Luo Jinxian yang besar. Mendengar ini, Lu Chen tertegun sejenak, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Anyu telah menarik kekuatan sungai iblis, dan memiliki kehendak dewa iblis di tubuhnya, yang dapat menahan baptisan air dewa iblis, dan dapat menyerap kekuatan lemah dewa iblis dari air dewa iblis. Dengan dukungan kekuatan dewa iblis, alam Anyu pasti akan maju pesat, tak tertandingi oleh siapapun, tidak ada keraguan tentang itu. Lu Chen telah menduga bahwa ranah Anyu akan berkembang lebih cepat darinya, dan dia mungkin berada di puncak Jinxian sekarang. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa kecepatan kultivasi Anyu jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. 3 bulan lalu, Anyu adalah tahap awal Daluo Jinxian. Jadi bagaimana sekarang? Pasti lebih tinggi, apalagi dibayangkan. Itu benar, dia berada di tahap awal Daluo Jinxian. Meskipun Master Aula ini adalah seorang kultivator alkimia murni, dia tidak akan salah ketika melihat keadaan perang. Kata ahli alkimia, terima kasih telah menceritakan situasi Anyu, Tuan, saya tidak punya masalah. Lu Chen kembali sadar, berdiri dari kursi peri dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, oke, aku tidak akan mengganggu kepala istana lagi, jadi aku akan pergi. Jarang sekali kamu datang ke kuil dan Xian, kenapa pergi begitu cepat, dan tinggal di aula beberapa hari lagi? Penguasa istana dan Xian juga berdiri, dan berkata dengan suara yang tersisa, kamu adalah Danxian dari Danzong, dan istana Danxian itu adalah markasmu, ini tempatmu, kamu dapat bergerak bebas di aula, bahkan jika Anda membutuhkan sesuatu. Kuil Danxian juga dapat memuaskan Anda. Petik 2. Kebutuhan saya. Setelah Master Aula Alkimia menyebutkannya, Lu Chen teringat sesuatu, dan berkata, tungku alkimia saya masih merupakan tungku abadi biasa, dan efeknya alkimia itu tidak bagus. Aku ingin mencari yang lebih baik. Lu Chen memiliki banyak kompor abadi kelas atas di tangannya. Meskipun kualitasnya terbaik, mereka bahkan tidak memiliki satu pun pola peri. Mereka sebenarnya berada pada level biasa. Dengan tingkat ramuan halus yang lebih tinggi, kecepatan alkimia tungku surgawi kelas atas biasa tidak dapat lagi mengikuti ritmenya. Lu Chen membutuhkan tungku peri berkualitas lebih tinggi, seperti tungku pil dengan pola peri. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke Hall of Pil Immortals untuk menilai alkimia, dan kompor alkimia yang saya dapatkan adalah kompor peri 5 pola berkualitas tinggi. Sangat disayangkan Wuwen Immortal Furnace dipinjamkan kepada kandidat oleh Immortal Pil Palace, jadi mereka tidak bisa dibawa pergi. Kini, penguasa istana alkimia justru berinisiatif menanyakan apa yang dia butuhkan, seperti mengirim domba ke mulut harimau, dia terlalu membutuhkan. Tungku peri berkualitas tinggi, mudah bukan? Gudang istana dan Xian penuh dengan kompor abadi berkualitas tinggi, Anda bisa masuk dan mengambil apapun yang Anda inginkan. Tentu saja, tidak semua orang bisa masuk ke gudang untuk mengambil barang, tapi Anda bisa. Pemilik aula dan Xian tertawa, dan segera memanggil bawahannya, dan segera membawa Lu Chen ke gudang. Terima kasih, Tuan Istana. Lu Chen sangat gembira. Benar, penguasa istana baru ingat bahwa Anyu. Penguasa dan Xian baru ingat bahwa ada bawahan di sini. Biarkan Tuan Istana ini memberitahu Anda sepatah kata pun,
jika Anda punya waktu, silakan datang ke Istana Yao Xian sesegera mungkin, dia ingin bersama Anda. Bertemu. Petik 2. Dia ingin bertemu denganku. Lu Chen mengangkat alisnya, dan ekspresinya menjadi sedikit bermartabat. An Yu sangat ingin bertemu dengannya, pasti ada sesuatu yang penting, jika tidak, dia tidak akan diminta untuk kembali ke kuil Yao Xian. Lagi pula, Yao Zu membenci keturunan Ji Wulong, jika An Yu bisa keluar, dia tidak akan diminta pergi ke kuil Yao Xian. Lu Chen berjalan keluar dari aula samping, mengikuti bawahannya berkeliling di banyak tempat di kuil Danxian, dan akhirnya sampai di gudang kuil Danxian. Karena perintah dari penguasa Istana Alkimia, manajer gudang membukakan pintu bagi Lu Chen untuk membiarkan Lu Chen memasuki gudang. Ini, seperti membiarkan seekor harimau masuk ke dalam kawanan domba. Tidak ada harta karun khusus di gudang aula alkimia, tetapi ada banyak bahan obat alkimia, dan ada ribuan tungku alkimia, yang semuanya memiliki pola peri di badan tungku. Namun, tungku peri kualitas tertinggi hanya memiliki 5 pola. Namun, pasti ada tungku abadi dengan lebih dari 5 pola di aula keabadian, dan diperkirakan dikumpulkan oleh pemilik aula keabadian. Apa yang dimiliki Lu Chen adalah semua tungku abadi kelas atas, dan dia sangat puas dengan tungku abadi 5 butir, yang telah ditingkatkan sebanyak 5 tingkat. Lu Chen tidak ingin banyak, jadi dia mengambil lebih dari 100 tungku peri berpola 5 dan mengisinya dengan Chaos Orb. Kemampuan alkimia Firefox saat ini terbatas, paling banyak ia dapat mengontrol 100 tungku peri untuk membuat alkimia pada saat yang bersamaan, dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tungku abadi 5 pola, bagus sekali. Firefox mendapatkan kompor peri 5 pola ini, dan sangat senang bahkan mata rubahnya hampir membentuk garis. Dia segera membuang kompor peri biasa berkualitas tinggi itu dan menggantinya dengan kompor peri 5 pola untuk membuat alkimia. Tungku abadi 5 butir berkualitas tinggi untuk alkimia tidak hanya lebih cepat dari tungku abadi terbaik, tetapi juga memiliki kualitas yang lebih baik dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Sekarang menyempurnakan alkimia, tidak lagi menyempurnakan ramuan asli, tetapi ramuan emas. Pil abadi emas berperingkat lebih tinggi, dan memiliki persyaratan lebih tinggi untuk semua aspek pemurnian, tidak hanya persyaratan tinggi untuk alkimia, tetapi juga persyaratan tinggi untuk tungku abadi. Untuk Firefox, kumpulan kompor abadi 5 pola ini hadir pada waktu yang sangat tepat. Jika tidak, jika Anda terus menggunakan tungku peri kelas atas biasa, kecepatan ramuan alkimia akan jauh lebih lambat, dan mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan Legiun Fanatik. Semua anggota Legiun Fanatik tidak bertarung dengan Lu Chen di mana-mana, dan semua bersembunyi di Tianxing Xianmen untuk berlatih keras, dan mereka telah berbaris menuju negeri dongeng emas. Setelah semua anggota Legiun telah mengembangkan Golden Immortal, jika Firefox masih menggunakan tungku peri pamungkas untuk menyempurnakan ramuan emas, hasilnya pasti tidak akan cukup, dan akan merepotkan jika pasokan ke Legiun tidak mencukupi. Sekarang kumpulan tungku abadi 5 pola digunakan untuk pemurnian, masalah ini akan mudah diselesaikan. Setelah mengambil kompor abadi Wu-Wen, Lu Chen tentu saja tidak akan langsung pergi. Masih banyak barang di gudang Immortal Pill Palace yang dia butuhkan. Misalnya bahan obat, dia tidak memiliki cukup bahan obat untuk memurnikan ramuan emas, jadi dia mengambilnya langsung dari gudang, mengambil dalam jumlah besar. Dia bahkan mengambil bahan obat yang cukup untuk memurnikan ramuan Daluo Jin, agar tidak keluar dan membelinya di masa depan. Ada yang gratis di sini, jika Anda tidak mengambilnya, Anda bodoh. Setelah meminum bahan obat, ada hal yang lebih penting untuk diminum, pil binatang abadi tingkat 8. Tidak ada kekurangan pil binatang abadi tingkat ke-7. Yang kurang darinya adalah pil binatang abadi tingkat 8. Pil binatang abadi peringkat ke-8 adalah bahan inti untuk menyempurnakan pil Luojin besar, dan itu harus diperlukan untuk istana abadi pil. Masalahnya adalah Lu Chen hampir mencari di gudang Nuoda, belum lagi pil binatang peri tingkat 8, bahkan pil binatang peri tingkat ke-7. Tidak perlu menebak-nebak, pil binatang abadi tingkat tinggi seperti itu tidak boleh disimpan di gudang, tetapi disimpan secara terpisah oleh penguasa aula abadi. Adapun pil binatang abadi di bawah peringkat ke-7, ada banyak gudang, tetapi tidak berguna bagi Lu Chen. Setelah Lu Chen keluar dari gudang, dia langsung meninggalkan istana Danxian, dan pergi ke rumah Zuzu untuk mencari penguasa rumah Zuzu. Ketika tuan rumah Zuzu mendengar bahwa Lu Chen kembali, dia segera membiarkan Lu Chen memasuki mansion, membiarkan Lu Chen menetap di mansion, dan memberitahu Duanlong Xianmen tentang berita kembalinya Lu Chen. Duanlong Xianmen telah menyiapkan arena,
dan berada di alun-alun pusat kota Zuzu, tinggal menunggu Lu Chen kembali. Setelah menerima kabar dari penguasa istana Zuzu, gerbang abadi naga rusak segera memberitahu 3 gerbang utama abadi. 3 hari kemudian, turnamen seni bela diri di kota Zuzu resmi diadakan, dan seluruh Zuzu diumumkan. Lu Chen tinggal di rumah Zuzu selama 3 hari, bersembunyi di kamar untuk berlatih sepanjang waktu, tidak membuang waktu. Baru setelah kompetisi besar diadakan, Lu Chen keluar ruangan dan mengikuti Master Istana Zuzu ke alun-alun untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri akbar di kota Zuzu. Lu Chen tahu bahwa apa yang disebut kompetisi besar ini dilakukan oleh Duanlong Xianmen untuk melawannya, dan mustahil baginya untuk tidak berpartisipasi. Lu Chen juga tahu dengan siapa dia akan bertarung saat itu, dan siapa yang ingin mengalahkannya di lapangan. Tapi Lu Chen tidak takut pada siapapun sekarang, siapapun yang ingin mengalahkannya akan dikalahkan olehnya. Alun-alun kota Zuzu sangat luas, dan banyak orang yang datang untuk menontonnya, setidaknya jutaan orang. Namun di tengah alun-alun, hanya ada sebuah arena besar. Arena itu terbuat dari besi perih khusus, yang dapat menahan kekuatan bertarung Daluo Jinxian tanpa roboh. Alun-alun Nuoda dapat menampung jutaan orang, tetapi hanya ada satu arena besar, yang dirancang untuk Daluo Jinxian. Jelas sekali, sangat sedikit orang yang mengikuti acara besar ini, dan bukan orang biasa yang ikut serta. Kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa kompetisi seni bela diri di kota Zuzu sebenarnya adalah kompetisi peringkat dari 4 gerbang besar abadi. Orang luar tidak berhak untuk berpartisipasi dan tidak dapat menerima undangan untuk berpartisipasi. Satu-satunya pengecualian adalah Lu Chen, orang luar yang bahkan bukan Daluo Jinxian, tidak hanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tetapi juga ditunjuk untuk berpartisipasi. Sebab, Lu Chen adalah keturunan 9 naga, dan juga karakter paling spesial, dan bahkan musuh alami dari Sekte Abadi Duanlong. Kemunculan keturunan 9 naga ditakdirkan menjadi sasaran serangan Duanlong Xianmen. Di sekitar arena besar, dari timur ke barat, utara ke selatan, terdapat sisa 4 gerbang abadi Duanlong, Yin Xuang, Huanyin dan Ling Qiao. Banyak murid dari 4 sekte besar abadi datang, dan total ada hampir 10.000 ahli, yang mengepung arena besar dengan ketat. Sebagai kontestan yang luar biasa, Lu Chen tentu saja tidak akan pergi ke area istirahat dari 4 gerbang abadi besar untuk ikut bersenang-senang, tetapi mengikuti penguasa istana Zuzu untuk duduk di platform tontonan. Di platform tontonan, kecuali Lu Chen, ada semua orang kuat Daluo Jinxian. Hanya saja tidak satu pun dari Daluo Jinxian ini yang merupakan murid dari 4 sekte besar abadi. Beberapa dari mereka adalah makhluk abadi yang menganggur, beberapa adalah orang kuat dari keluarga tertentu, dan beberapa dari rumah Zuzu. Namun, Daluo Jinxian, yang memiliki kekuatan tempur terkuat, tidak berada di platform tontonan, tetapi di 4 gerbang abadi yang hebat. Bahkan penguasa istana Zuzu, yang merupakan puncak dari Daluo Jinxian lama, berada di belakang 4 sekte besar abadi dalam kekuatan tempur, dan prestise pribadinya tidak sebaik 4 sekte besar abadi. Oleh karena itu, agar kompetisi besar ini diadakan, kepala istana Zuzu tidak punya pilihan selain bertindak sebagai wasit sendiri. Luo Jinxian besar lainnya memiliki prestise yang lebih rendah, dan mereka tidak dapat menahan 4 dewa besar, sehingga mereka tidak mampu melakukan tugas penting sebagai wasit. Semua yang abadi, harap diam. Turnamen seni bela diri di kota Zuzu diadakan untuk merayakan kemenangan puncak Nixue, dan kita manusia harus merayakannya bersama. Selain itu, kota Zuzu saya belum mengadakan kompetisi seni bela diri selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah memainkan kompetisi peringkat 4 gerbang abadi besar. Hari ini, mari kita gunakan acara besar ini untuk membiarkan 4 sekte besar abadi bersaing. Sebagai 4 sekte abadi terkuat di Zuzu, Anda juga berharap untuk mengatur ulang peringkatnya. Penguasa rumah Zuzu berdiri dari panggung pengamatan, memandang kejutaan orang di bawah, dan berkata dengan ekspresi bahagia. Sudah lama sekali sejak kita tidak melihat kompetisi 4 gerbang besar abadi, dan hari ini seperti yang kita harapkan. Benar, peringkat 4 sekte abadi besar telah ditetapkan sejak lama, dan sekte abadi Duanlong selalu menduduki peringkat pertama. Sudah waktunya untuk perubahan. Perubahan tidak mungkin diubah. Sekte abadi naga patah terlalu kuat, dan 3 sekte abadi lainnya tidak dapat bersaing dengannya. Yang nomor 1 akan selalu Duanlong Xianmen. Ini tidak diragukan lagi. Siapa yang bisa mengalahkan Duan Yingjun? Mari kita lupakan tempat pertama.
Itu harus diambil oleh Duanlong Xianmen. Coba tebak Xianmen mana yang bisa menempati posisi kedua. Master dari Sekte Silver Frost sangat kuat dan selalu sangat stabil. Dia menempati posisi kedua terakhir kali. Saya pikir kali ini dia masih menjadi master dari Sekte Silver Frost Immortal. Itu belum tentu benar. Pemahaman Master Sekte Ling Qiao telah membuat terobosan baru-baru ini. Dikatakan bahwa kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat. Mungkin dia bisa menggulingkan Master Sekte Yin Xuang dan membuat keributan besar. Lupakan Ling Qiao Xianmen, Wanian adalah yang terakhir. Pemimpin Ling Xiaomen telah memainkan begitu banyak kompetisi, tapi saya belum pernah melihatnya menang. Kali ini tidak terkecuali. Bagaimana dengan Huanyin Xianmen? Mengapa kamu tidak menyebut Huanyin Xianmen? Huanyin Xianmen adalah keberadaan kedua. Benar, Huanyin Xianmen memiliki ritme yang jenius di tahun-tahun awal. Kudengar dia telah dibudidayakan. Dia baru saja memasuki barisan Daluo Jinxian dan akan menggantikan Huanyin Men untuk bertarung. Akan sangat bagus jika temperamen jenius dipupuk. Sudah berapa tahun sejak Huanyin Xianmen tidak memiliki orang kuat baru. Jika keluar hari ini, ia akan memiliki kekuatan untuk menantang Duan Yingjun, bukan? Tarik ke bawah, ini kompetisi ring, bukan nyanyian panggung, apa gunanya temperamen jenius? Master Sekte Suara Hantu sangat kuat, dia tidak bisa mengalahkan Master Sekte Yin Xuang. Setiap saat, hanya jenius temperamen yang baru debut yang bisa mengalahkannya. Irama jenius baru saja menembus Daluo Jinxian, yaitu tahap awal Daluo Jinxian, dan wilayahnya mungkin tidak stabil. Apalagi tampan, alangkah baiknya jika bisa menahan 10 gerakan Master Sekte Yin Xuang. Kepala Sekte Yin Xuang adalah puncak dari Daluo Jinxian lama, jadi jenius musik macam apa yang hanya ada di tahap awal Daluo Jinxian, dan dia benar-benar rentan. Pada saat itu, jutaan orang di alun-alun menjadi gelisah, dan terjadilah ledakan diskusi yang tiada akhir. Sebagian besar makhluk abadi di tempat kejadian telah lama menantikan pertandingan peringkat dari 4 sekte besar abadi, dan mereka semua ingin menonton kompetisi kekuatan tempur kelas atas untuk memanjakan mata mereka. Selain itu, banyak orang memiliki gerbang peri favoritnya, dan semakin banyak orang yang mengutarakan pendapatnya dan mengutarakan pendapatnya. Hampir tidak ada yang meragukan apakah Duanlong Xianmen akan memenangkan tempat pertama. Ketiga pahlawan Duanlong, Duan Suiliu, Duan Xingyan dan Duan Yingjun semuanya adalah ahli terbaik di kota Zuzhou. Terutama Duan Suiliu yang terkenal, yang tidak sebanding dengannya di level yang sama. Dia sudah memiliki rekor mengalahkan makhluk abadi tingkat tinggi. Setelah Duan Sui pergi, Duan Qingyan menjadi yang terkuat di Zuzhou. Meskipun Duan Qingyan jauh dari Duan Suiliu, kekuatan tempurnya juga menakutkan, dan dia dapat dengan mudah menyapu semua keberadaan pada level yang sama. Bahkan di medan perang melawan puncak Nixue, menghadapi pembangkit tenaga puncak klan monster Daluo Jinxian, 1 lawan 5, mereka tidak akan kalah. Duan Qingyan tidak ada, dan Duan Yingjun bukanlah seorang vegetarian ketika dia mengambil alih orang paling berkuasa di Zuzhou. Meskipun kekuatan tempur Duan Yingjun lebih rendah dari Duan Qingyan, namun saat bertarung melawan puncak Daluo Jinxian, dia bisa bertarung 3 lawan 1. Di antara orang-orang kuat di puncak Daluo Jinxian di kota Zuzhou, satu-satunya yang bisa mengalahkan 3 orang dengan 1 adalah yang tampan. Kali ini, dalam kompetisi peringkat 4 besar Sekte Abadi, jika Sekte Abadi Duanlong tidak menempati posisi pertama, maka Duan Yingjun pasti sedang bermain-main. Tidak ada ketegangan tentang gerbang peri nomor 1. Oleh karena itu, semua orang di tempat kejadian sangat tertarik pada siapa yang memenangkan gerbang peri kedua, dan diskusi menjadi paling antusias. Semua yang abadi, diam lagi. Menghadapi gelombang diskusi dari penonton, penguasa istana Zuzhou tidak punya pilihan selain membangkitkan semangatnya, dan berteriak lagi, bergema di seluruh dunia dan menggetarkan hati orang-orang. Segera, diskusi di seluruh lapangan terhenti, dan jutaan orang terdiam dalam sekejap. Oke, ini sudah larut, ayo kita mulai kompetisi besarnya. Dengan lambaian tangannya, penguasa istana Zuzhou mengumumkan dimulainya kompetisi ring, dan dia tidak terlalu peduli dengan masalah selanjutnya. Bagaimanapun, itu adalah kompetisi yang dimainkan oleh 4 sekte abadi, dan hanya ada beberapa peserta, dan aturan kompetisinya sama, jadi 4 sekte abadi secara alami akan menanganinya, jadi dia tidak perlu khawatir juga banyak tentang hal itu. Jadi, setelah ketua istana Zuzhou duduk, Duan Wugu berdiri, dan mengatur seperti ini,
Sekte Abadi Duanlong dan Sekte Abadi Yin Xuang akan memainkan pertandingan pertama, dan Sekte Abadi Huanyin dan Sekte Abadi Lingqiao akan memainkan pertandingan kedua, pertandingan. Sebagai kepala dari 4 sekte besar abadi, Long Xianmen tampan dan pendiam, dan kata-kata Master Sekte Duan Wugu masih memiliki bobot, dan 3 sekte abadi lainnya semuanya patuh. Master Sekte ini mengaku kalah. Ada suara dari Master Sekte Yin Xuang, yang langsung mengakhiri pertandingan pertama bahkan tanpa harus bertarung. Sekte Master Yin Xuang mengakui kekalahan, dan tidak ada yang terkejut sama sekali. Ini adalah hal yang sangat normal, karena Duan Yingjun pasti bermain atas nama Duan Long Xianmen. Merupakan pilihan bijak bagi Master Sekte Yin Xuang untuk tidak bermain melawan Duan Yingjun, dan itu pasti untuk menghindari keberadaan yang memalukan. Dengan kekuatan tempur Duan Yingjun yang kuat, dia setidaknya bisa melawan 2 Master Sekte Yin Xuang, apalagi yang harus dilawan. Seperti yang diharapkan, setelah Sekte Abadi Embun Beku Perak menyerah, 2 sekte abadi lainnya juga akan menyerah kepada Sekte Abadi Naga Rusak. Di panggung tontonan, penguasa rumah Zuzu terkekeh, dan memandang Lu Chen dengan penuh arti. Saat giliranmu untuk melawan Duan Long Xianmen, aku ingin tahu apakah kamu juga akan mengaku kalah. Tidak akan, Lu Chen menjawab secara langsung tanpa memikirkannya. Ambisius, Master of Zuzu memberikan pujian yang besar, tapi dia tidak menyangka kalimat Lu Chen berikutnya akan membuatnya tercengang. Sebenarnya akulah yang paling ingin mengaku kalah. Jika aku harus mengaku kalah, aku akan mengakuinya sekarang tanpa ragu-ragu. Lu Chen menghela nafas, dan berkata lagi, masalahnya adalah tidak ada gunanya bagiku untuk mengakui kekalahan. Orang-orang tidak mengakuinya, jika tidak, mereka tidak akan menunjukku untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Benar, kamu tidak bisa mengaku kalah, kamu hanya bisa menerima takdir. Penguasa Istana Zuzu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan penuh simpati, siapa yang memberitahumu bahwa kamu adalah keturunan Jiulong, mungkin ini adalah takdirmu. Apa tujuan Patriark Duanlong mendirikan Duanlong Xianmen? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia juga mungkin mengetahui tujuan dari upaya habis-habisan Duanlong Xianmen untuk menyelenggarakan kompetisi ini. Dia juga tahu bahwa di salah satu arena hari ini, Lu Chen pasti akan bertemu Duan Yingjun, dan pada dasarnya tidak perlu menebak apa hasilnya. Meskipun Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang kuat, potensi besar, bakat tinggi, dan bahkan kecepatan kultivasi yang luar biasa cepat, itu tetap tidak berguna, dan wilayahnya masih terlalu rendah. Lu Chen hanya berada di tahap tengah Golden Immortal, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo di tahap akhir Golden Immortal, dia pasti tidak akan bisa melawan ketika dia bertemu Duan Yingjun. Lalu bagaimana jika dia adalah keturunan Kowloon? Kurangnya waktu untuk tumbuh dewasa, masih belum bisa maju, dan akhirnya terbunuh dalam buayan. Bukan takdir, Lu Chen menjawab seperti ini, menentang pernyataan Kepala Istana Zuzu. Apa itu? Kepala Istana Zuzu bertanya. Ini sebuah misi, kata Lu Chen. Bukannya Tuan Istana meremehkanmu. Jika kamu bertemu Duan Yingjun di arena, kamu hanya akan dibiarkan dengan takdir, tapi dia disebut misi. Kata Tuan Istana Zuzu dengan marah. Dilihat dari penampilan Lu Chen di medan perang, jika Jinxian awal mengalahkan Daluo Jinxian di tahap tengah, maka Jinxian tengah paling banyak akan membunuh mendiang Daluo Jinxian, dan tidak akan mampu menggerakkan puncak Daluo Jinxian sama sekali. Di negeri ajaib Luo Jin besar, puncaknya adalah daerah aliran sungai terbesar, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada tahap selanjutnya. Bahkan jika Lu Chen memasuki tahap akhir Golden Immortal, bahkan jika kekuatan tempurnya berlipat ganda, dia paling banyak akan bertarung melawan rata-rata Daluo Jinxian di puncak, tapi dia pasti bukan lawan yang tampan. Duan Yingjun bisa melawan mereka bertiga satu persatu, dan semuanya kuat di puncak Daluo Jinxian. Bukankah mudah untuk mengalahkan Lu Chen? Oleh karena itu, Kepala Istana Zuzu merasa Lu Chen terlalu banyak menggertak dan membual. Oke, apapun katamu, aku setuju dengan semuanya. Lu Chen tidak marah lagi. Dia tidak repot-repot berbicara dengan Tuan Istana Zuzu, bukankah menyenangkan jika menghemat udara untuk menghangatkan perutnya. Terlebih lagi, dalam pertempuran di puncak Nixue, dia tidak terdeteksi dan menyembunyikan kekuatannya. Dia tidak hanya membuat Duan Yingjun terlatih-tatih, tetapi juga memberikan obat tetes mata kepada semua orang. Hingga saat ini, penguasa Istana Zuzu berpendapat bahwa kekuatan tempurnya belum mencapai level tersebut, dan mustahil untuk menantang puncak Daluo Jinxian. Kemudian,
dia masih berdebat dengan tuan rumah Zuzu, akui saja dan lupakan saja. Saat permainan dimulai, Anda akan tahu siapa takdir dan siapa misi. Itu benar, pada levelmu saat ini, belum lagi melawan Duan Yingjun, bahkan jika kamu melawan kontestan lain dari gerbang abadi, kamu tidak akan bisa lolos begitu saja. Sejujurnya, tidak baik dan tidak adil bagimu jika dipaksa oleh Master Sekte Naga untuk berkompetisi. Tuan Istana Zuzu menghela nafas, lalu berbisik, sebenarnya, Tuan Istana mengira kamu akan selalu berada di jurang kematian. Tetaplah di sana sampai kamu menerobos alam yang lebih tinggi. Tanpa diduga, kamu hanya menerobos alam kecil dan kemudian lari kembali. Jika kamu mati, tidak ada yang bisa membantumu. Petik 2. Saya berjanji untuk kembali dalam waktu 2 bulan. Saya tidak boleh mengingkari janji saya, jika tidak, bagaimana saya akan nongkrong di Zuzu di masa depan. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Lupakan saja, jika kamu tidak kembali, kamu akan kembali, jadi kamu hanya bisa bermain. Kepala Istana Zuzu melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Istana saya juga telah berkomunikasi dengan Guru Sekte Duanlong, berharap Anda dapat selamat dari cincin itu, dan dia setuju. Kalau begitu, aku ingin berterima kasih kepada kepala istana. Lu Chen tersenyum tipis, mulutnya acuh tak acuh, perhatiannya hilang, dan matanya tertuju pada cincin besar itu. Pertandingan kedua dimulai, Huan Yin Xianmen dan Ling Qiao Xianmen mulai bertarung, yang kuat dari kedua belah pihak bermain, salah satu yang kuat menarik perhatian Lu Chen. Lu Chen secara alami bukan lagi penguasa Tiao Zuzu. Burung apa lagi yang bagus? Tuan Istana Zuzu justru membantunya menjadi perantara, bahkan meminta Tuan Duan Longmen Duan Wugu untuk menengahi, ternyata benar-benar ditendang oleh keledai tersebut. Duan Wugu berkata bahwa dia bisa menjamin nyawanya, tetapi penguasa Zuzu mempercayainya, dan dia juga mabuk. Duan Wugu membantu Duan Yingjun dalam permainan, memaksanya melawan Duan Yingjun di arena, dan kemudian mengalahkannya secara terbuka di depan mata semua orang. Apakah dia masih bisa bertahan? Duan Long Xianmen membayar begitu banyak untuk membiarkannya tumbuh dari keabadian tingkat rendah menjadi keabadian tingkat menengah, hanya untuk kompetisi hari ini. Jika Duan Yingjun ingin melawannya, itu sama dengan memotong aliran air. Jika dia dikalahkan, nyawanya pasti akan dituai, dan tidak akan diserahkan kepada Duan Suiliu untuk dikumpulkan. Oleh karena itu, kepala rumah Zuzu melakukan hal yang bodoh, dan tertipu oleh butiran yang pecah. Pada saat ini, orang-orang kuat dari dua sekte besar abadi semuanya berdiri di atas ring besar, dan salah satu dari mereka tidak istimewa, karena Lu Chen mengenalnya. Itu adalah Master Sekte Ling Qiao Xianmen, yang telah bertarung di puncak Nixue, bagaimana mungkin Lu Chen tidak mengenalnya. Namun kekuatan tempur Master Sekte Ling Qiao masih bagus, tidak jauh berbeda dengan Master Sekte Huan Yin Xianmen, pada dasarnya berimbang. Masalahnya, orang yang mewakili Huan Yin Xianmen dalam kompetisi tersebut bukanlah pemilik Huan Yin Xianmen, melainkan murid muda dari Huan Yin Xianmen. Murid muda itu memiliki penampilan yang polos, sepasang mata segitiga, dan nafas yang relatif tenang, tetapi dia berada di tahap awal Daluo Jinxian. Dari segi ranah saja, dia kalah beberapa peringkat dari Master Sekte Ling Qiao. Sebab, penguasa Sekte Ling Qiao adalah puncak dari Daluo Jinxian, dan dia masih seorang veteran. Namun, beberapa orang di tempat kejadian mengatakan bahwa murid muda Huan Yin Xianmen ini tidak sederhana. Dia adalah seorang jenius ritme yang langka, dan kekuatan tempurnya diperkirakan sangat kuat. Jika Master Sekte Suara Pantom di puncak Daluo Jinxian tidak bermain, dia akan mengirim murid tahap awal Daluo Jinxian untuk bermain. Bukankah ini mencari pelecehan? Dalam kontes pemeringkatan Sekte Abadi yang begitu penting, jika Sekte Huan Yin Xian berani membiarkan jenius irama memasuki pertempuran, jenius ritme tidak boleh kalah dari Master Sekte Huan Yin.